Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Raya Kamilia dari kelas 23 KPA dengan NIM 2303-12066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nursabila dengan NIM 2303-12067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mutri Putri, saya dari kelompok 9 kelas 23 KPA. Di sini kami kelompok 9 akan membawakan materi akuntansi kewajiban. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Raya. Kepada Raya dipersilakan. Ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi kewajiban. Tujuan dari akuntansi kewajiban yaitu mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah, meliputi pengakuan, pengukuran nilai tercatat, amortisasi, pembebanan biaya pinjaman. Kemudian ada ruang lingkup. Nah, dalam ruang lingkup berlaku bagi seluruh unit pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, mencakup akuntansi kewajiban, jangka pendek dan jangka panjang, pinjaman dalam mata uang asing, strukturisasi pinjaman, serta biaya utang pemerintah, kecuali kewajiban kontingensi, derivatif, dan transaksi tertentu yang diatur dalam standar tersendiri. Kemudian ada istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian. Yang pertama ada amortisasi utang, yaitu alokasi premium atau diskonto utang secara sistematis selama umur utang. Kemudian aset tertentu, yaitu aset yang membutuhkan waktu lama agar siap digunakan atau dijual. Kemudian biaya pinjaman, yaitu bunga atau biaya lain yang timbul dari peminjaman dana. Lalu debitur, yaitu pihak yang menerima utang. Lalu diskonto, yaitu selisih kurang antara nilai kini dan nilai jatuh tempo utang. Kemudian entitas pelaporan, yaitu unit pemerintah yang wajib menyusun laporan keuangan. Kemudian kewajiban, yaitu utang akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengurangi sumber daya ekonomi. Lalu kreditur, yaitu pihak yang memberikan utang. Lalu kewajiban diestimasi, yaitu kewajiban dengan waktu atau jumlah yang belum pasti. Lalu kewajiban kontingensi, yaitu kewajiban potensial atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak probable atau tidak dapat diukur andal. Lalu kurs adalah nilai tukar antar dua mata uang. Kemudian metode garis lurus, yaitu metode alokasi premium atau diskonto secara rata. Lalu nilai nominal, yaitu nilai kewajiban saat pertama kali terjadi sesuai surat utang. Lalu ada nilai tercatat, yaitu nilai buku kewajiban setelah disesuaikan dengan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Kemudian obligasi negara, yaitu surat utang negara jangka lebih dari 12 bulan dengan pembayaran bunga atau diskonto. Kemudian perhitungan pihak ketiga, yaitu utang pemerintah kepada pihak lain akibat pemotongan atau pungutan. Contohnya kayak PPh, PPN, iuran akses, taspen, dan taperum. Kemudian premium, selisih lebih antara nilai kini, kewajiban, dan nilai jatuh tempo akibat bunga nominal lebih tinggi dari bunga efektif. Kemudian restrukturisasi utang, yaitu perubahan syarat perjanjian utang atau tanpa pengurangan jumlah utang. Lalu sekuritas utang pemerintah, itu surat berharga pengakuan utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan memiliki jatuh tempo. Kemudian surat pembendaharaan negara, yaitu surat utang negara berjangka sampai 12 bulan dengan bunga diskonto. Kemudian ada surat utang negara, yaitu surat pengakuan utang dalam rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayarannya oleh pemerintah. Kemudian tunggakan, yaitu kewajiban terutang karena ketidakmampuan membayar pokok dan atau bunga sesuai jadwal. Kemudian ada umum, kewajiban adalah utang pemerintah saat ini yang penyelesaiannya di masa depan dan mengorbankan sumber daya ekonomi. Kemudian kewajiban juga timbul dari aktivitas masa lalu, seperti pinjaman, kaitan dengan pegawai, dan kewajiban kepada masyarakat atau pihak lain. Lalu bentuk kewajiban antara lain kompensasi ganti rugi, kelebihan setor pajak, alokasi atau realokasi pendapatan, dan kewajiban kepada pemberi jasa. Setiap kewajiban juga dapat dipaksakan secara hukum karena mengikat oleh peraturan perundang-undangan. Lalu ada klasifikasi kewajiban. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi jatuh tempo kewajiban untuk menilai likuiditas dan solvabilitas serta menentukan jangka pendek atau jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban selain kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang juga dapat dikategorikan seperti aset lancar dan merupakan bagian yang menyerap aset lancar periode berikutnya.
Lalu kewajiban jangka pendek lainnya meliputi kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan, seperti bunga pinjaman, utang pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Lalu kewajiban tetap diklasifikasikan jangka panjang meskipun jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Jika berjangka panjang sejak awal, dan maksud refinancing dan didukung perjanjian sebelum laporan disetujui. Lalu jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek diungkapkan dalam CLK. Kewajiban yang jatuh tempo berikutnya dapat tetap diklasifikasikan jangka panjang jika terdapat kebijakan refinancing atau rollover dan tidak segera menyerap dana, kecuali refinancing tidak berada dalam kendali entitas atau terjadi pelanggaran kovenan tanpa persetujuan pemberi pinjaman. Lalu ada pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban dan nilainya dapat diukur secara andal. Lalu pengakuan kewajiban harus didasarkan pada peristiwa masa lalu yang menimbulkan konsekuensi keuangan bagi entitas. Kewajiban timbul dan transaksi atau kejadian yang memiliki nilai, baik dengan pertukaran maupun tanpa pertukaran. Lalu waktu pengakuan kewajiban adalah saat dana diterima, kewajiban dikeluarkan oleh kreditur, atau saat kewajiban tersebut muncul. Kewajiban juga dapat muncul dari transaksi pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, kejadian terkait pemerintah, kejadian yang diakui pemerintah. Selanjutnya, suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Ini tuh contohnya seperti karyawan yang bekerja dengan pemerintah, lalu pemerintah memberikan gaji kepada karyawannya. Selanjutnya, suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya transaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum, suatu kewajiban diakui dalam hubungan dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Ini tuh misalnya seperti pemerintah tidak sengaja merusak fasilitas yang dipunyai oleh warga. Selanjutnya, kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasari pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah dan bencana alam. Pada akhirnya, kejadian tanggung jawab pemerintah, namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakui sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah. Dan atas biaya yang timbul seharusnya dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Selanjutnya, pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Untuk utang kepada pihak ketiga, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan dan telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan.
Selanjutnya, utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain. Sebagai akibat ketentuan perundang-undangan, utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang perhitungan pihak ketiga pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Selanjutnya, bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contohnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Selanjutnya, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut. Untuk utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, untuk utang pemerintah yang diperjualbelikan, jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari original face value dengan perhitungan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo. Sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh Nida. Perubahan valuta asing. Utang pemerintah dengan mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs dengan bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo, karena adanya fitur ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat, maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan. Lalu selanjutnya itu ada tunggakan. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umur kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Lalu selanjutnya yaitu ada restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang, melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi, terkecuali jika nilai tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Restrukturisasi dapat berupa yang pertama, pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Yang kedua yaitu penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
utang dapat berbentuk yang pertama, perubahan jadwal pembayaran, yang kedua, penambahan masa tenggang, lalu yang ketiga itu menjadwalkan kembali rencana pembayaran, pokok, dan bunga yang jatuh tempo atau tertunggak. Lalu selanjutnya itu ada penghapusan utang. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Lalu ada biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi yang pertama itu ada bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah komitmen fee atas dana pinjaman yang belum ditarik. Lalu yang ketiga yaitu amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. Lalu yang keempat yaitu ada amortisasi kapitalisasi, biaya yang terkait perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Lalu ada penyajian dan pengungkapan. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Lalu yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Lalu yang ketiga yaitu bunga pinjaman yang berutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Lalu yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Lalu yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang. Yang keenam itu ada jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir yaitu biaya pinjaman. Lalu yang terakhir yaitu ada tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju aktual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.